Terima kasih. Hari ini juga kita akan membahas tentang watak, namun mungkin akan jauh lebih detail dibanding sebelum-sebelumnya, ya. Jadi hari ini kita mengenal dan memahami watak anak, ya. Baik, kita mulai, ya. Yes. Oke. Seperti biasa kita akan cerita tentang otak manusia. Ini berkali-kali ya saya akan memberikan insight pada siapapun yang lihat bahwa kita akan bicara tentang otak manusia, karena di dalam otak inilah ya ada watak manusia yang memang Allah berikan ke masing-masing manusia, ya. Dan ini dalam surat Al-Isra ayat 84, Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, dari kalimat yang Allah sampaikan di sini adalah sesuai pembawaan masing-masing, berarti sudah dari sananya gitu ya, sudah ada program yang Allah berikan, Allah desain ke setiap manusia sesuai pembawaannya masing-masing ya. Dan tentu kalau bicara pembawaan ini kita akan bicara tentang watak, dan ada beberapa lagi pembawaan program bawaan juga yang memang Allah sudah berikan kepada setiap manusia ya. Dan kalau dikatakan dalam ayat ini endingnya adalah maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya setiap watak itu ya hanya Allah yang tahu sebetulnya persisnya apa. Ya, kita atau para ilmuwan itu ya hanya mengobservasi, mensurvei, dan akhirnya ya memberikan sedikit ciri-ciri. Ya, makanya setiap watak kita tidak boleh ya meremehkan watak orang lain. Karena apa? Karena Allah yang paling tahu ya dan maha mengetahui. Ya. Baik, dan kemudian ya menurut para ahli di abad 18 ditemukan teori genetika bahwa watak itu diturunkan melalui genetik ya, lewat kromosom, dan di dalam kromosom itu ada ya DNA-nya ya. Jadi kalau kita tahu bersama selama ini kromosom seks pada perempuan itu disebutnya XX dan pada laki-laki XY. Ya, dan ini kalau kita lihat kromosom dalam bentuk besar ya, ini pembesaran berkali-kali dari mikroskop elektron. Ini bentuknya gini nih kromosom nih, ya. Jadi karena betul kayak X makanya disebut X. Ya, perempuan ada dua nih XX kayak gini. Kalau laki-laki nih X kayak gini satu dan satu kayak begini. Dan ini nggak tahu nih bentuknya kayak apa. Jadi kata para ahli karena ini sudah disebut X ya sudah ini disebut Y aja. Ya, jadi XY. Nah, di dalamnya ini ada tali-tali yang isinya nanti DNA ya. Disinilah akan dibawa ya, salah satunya adalah watak yang diturunkan dari ayah ibu kita beserta leluhurnya yang di atas. Ya, dan di sini juga selain watak tentu ada informasi biologis terhadap turunan kita ini gitu. Informasi tentang bentuk rambut, bentuk wajah, bentuk kulit, sudut mata, hidung, dan meleburlah itu informasi-informasi dari ayah dan ibu, akhirnya jadilah seorang anak, ya. Dan juga di sini juga nanti ada penyakit-penyakit turunan yang biasanya dibawa oleh para ayah ibu dan masuk juga di dalam ya kromosom ini, ya. Dan watak masuk dalam bawaan genetik dan ada di dalam kromosom ini. Ya. Dan kemudian nanti kalau kita belajar watak ini ternyata memang sudah lama sekali. Pertama sekali ini Hippocrates tahun 300 sebelum Masehi. Ya, Hippocrates mengembangkan teori tentang ciri temperamen turunan. Ya. Jadi Hippocrates ini makanya dia nih dinobatkan sebagai bapak kedokteran dunia karena beliau ini ya salah satunya dia selain mempelajari masalah anatomi tubuh tapi beliau juga ini dia memperhatikan watak atau temperamen dari orang-orang. Dia melihat bahwa kok ada yang sama ya. Ada yang sama gitu. Ya, dan teori tentang temperamen turunan itu sudah ada sejak zaman Hippocrates ya. Baik, maaf. Dan kemudian Galen itu tahun 149 sesudah Masehi. Ini kan lama sekali ya. Seorang fisiologi Romawi, dia mengusulkan teori kepribadian yang dipengaruhi oleh tingkat cairan tubuh. Ya. Jadi kata Galen bahwa kepribadian itu atau watak itu karena cairan tubuh. Jadi ada manusia yang cairan tubuhnya darahnya lebih banyak ya. Kemudian ada manusia yang cairan tubuhnya ya empedu kuningnya lebih banyak. Ada manusia cairan tubuhnya empedu merahnya lebih banyak gitu ya. Terus ada juga cairan tubuh yang
lendirnya yang lebih banyak. Ini seperti itu, ya. Nah, kemudian itu tadi pada abad ke-18 ditemukan kromosom, teori genetika dan sebagainya. Maka ya teori kepribadian yang dipengaruhi oleh tingkat cairan oleh Galen ini akhirnya ya gugur karena memang ternyata bukan masalah tingkatan cairan, tetapi karena genetika tadi, ya. Dan ilmu tentang watak atau kepribadian yang sekarang sangat populer dan gampang dipelajari dari Florence Litter, ya. Buat Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya yang senang membaca, silakan ini cari buku ini, Personality Plus, ya. Dan ini bukunya lengkap, ada 4. Ya, Bu Isa alhamdulillah ini sudah baca semuanya, dan kemudian makanya hari ini dirangkai dari 4 buku, ya, khususnya yang Personality Plus for Parents ini kita rangkai untuk hari ini kita bahas, ya. Dan ternyata watak juga atau kepribadian juga bisa terdeteksi dengan alat-alat. Ya, ada alat pakai fingerprint kah, atau alat pakai foto aura seperti ini, peralatan foto aura. Makanya biasanya kalau kita foto aura nampaklah warna-warna. Nah, ini nanti warna ini dibaca sesuai watak, ya. Dan warna ini tidak pernah berubah, hanya yang berubah intensitasnya, apakah gelap, apakah cerah, terang, atau ada kombinasi warna putihnya kah atau hitam dan sebagainya. Ya, ini jadi beberapa alat-alat untuk mendeteksi watak ini banyak sekali sebetulnya, termasuk teman-teman psikolog yang mempunyai form atau alat tes untuk watak yang sangat detail, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau mendeteksi watak seorang anak, ya. Tapi kita belajar dulu ya bahwa watak itu akhirnya setelah dia dibawa oleh kromosom, kemudian petanya itu dimasukkan, ya, Allah desain masuk ke dalam otak. Ya, jadi ada program di otak, dan kemudian kalau ya kita rajin atau kita mengenal watak kita dan kita rajin untuk memperkuat watak positif kita, maka ya terjadi koneksi neuron di otak ini, ya. Nah, kemudian nanti dari otak ya akan membawa pesan dia ke badan kita, sehingga orang yang berperilaku atau habit seseorang, ya tindakan seseorang, gaya seseorang itu dipengaruhi oleh watak. Karena watak itu nanti letaknya ada di sekitar sini, di tengah sini, ya. Kemudian dia memberi informasi lewat sistem saraf. Ya, selama ini kita sudah belajar ya, sistem saraf itu kayak kabel listrik, dia bawa listrik, dia membawa pesan, sehingga itulah makanya perangai seseorang itu ya dipandu oleh pembawaannya masing-masing. Itulah tadi Allah berfirman bahwa sesungguhnya setiap orang itu sesuai pembawaannya masing-masing. Nanti kalau teman-teman sudah ya sedikit-sedikit belajar watak ini, mulailah kita bisa membaca itu perangai seseorang, ya, sikap seseorang, gaya bicara, ya, gaya duduk, gaya, ya, kita walaupun kita sudah belajar juga untuk gaya duduk yang bagus, yang rapi, tapi tetap masih kelihatan juga dia nanti watak aslinya atau watak dasarnya, ya. Baik, dan nanti di otak, kalau kita tadi sudah belajar bahwa otak ini terbagi 2, ada otak besar dan ada otak kecil. Ini otak besar yang kita lihat dari samping kiri, ini otak kecil, ya. Nanti kemudian terbagi 2, belahan kanan, belahan kiri. Nanti setiap belahan terbagi 4, ya. Ini ada lobus frontalis yang bagian depan, kita kasih warna merah. Ada lobus parietalis, ada lobus temporalis yang di atas telinga, dan ada lobus occipitalis, ya. Dan di dalam ini kan kita sudah tahu juga selama ini kita belajar ya bahwa ada neuron, ada sel otak, ya. Ini ada sekitar ya ratusan miliar di sini, 100 miliar sel otak seperti ini. Dan kira-kira neuron atau sel otak atau satu komputer ini ya, ini namanya komputer ya. Jadi kalau kita ada 100 miliar berarti kita punya 100 komputer. Maka neuron yang di daerah lobus parietalis ini itu sudah ada data-datanya. Allah sudah memberikan data-data tentang apa? Tentang watak, ya. Adapun nanti setiap orang itu tadi dikatakan bahwa ditemukan bahwa setiap orang itu punya 2 jenis watak dasar. Satu dari turunan ibu, ya, ibu ke leluhur ke atas ya. Dan satu jenis lagi dari ayah. Dan itu nanti ya bersemayamnya di sini, di lobus parietalis. Ya. Nah, kemudian Bu Aisyah, kok saya kalau rasanya ya kalau ngikutin tesnya Bu Aisyah baik yang di IG Live ke atau di seminar-seminar biasa, itu kok saya rasanya ada 4-4-nya ya. Ya, betul, karena kalau kita sudah mulai dewasa seperti ini, rajin belajar juga ya,
rajin ikut majelis taklim, ya, kemudian rajin baca buku, itu nanti terasa bahwa ya dua watak dasar itu ada di daerah lobus parietalis dan dua watak pembelajaran itu nanti ada terekamnya di lobus frontalis ini. Kadang-kadang kita ya dipengaruhi oleh wataknya orang tua kita. Kemudian dipengaruhi juga kalau sudah berpasangan ya dan sudah lama berpasangan, pengaruh wataknya pasangan hidup akan masuk terekam memorinya di sini. Jadi kita seolah-olah ada 4 gitu ya. Namun sebetulnya ada 2 watak dasar yang sangat kuat dan sangat ya menghujam, kalau bahasanya itu bersemayam di dalam lobus parietalis. Dan itu yang penting kita pelajari untuk kita mengenali sehingga kita bisa membentuk karakter. Ya. Jadi watak sama karakter berbeda ya. Watak itu adalah program dasar bawaan, karakter itu dibentuk dari program dasar itu dibuat sebikian baik, semakin baik ya dengan cara apa? Prinsip-prinsip ya, nasihat-nasihat atau apapun yang kita pelajari itu kita masukkan di dalam otak yang di depan. Ya, dan dia nanti berinteraksi sini. Berinteraksi. Jadi ada kadang orang wataknya sama tapi ilmunya beda itu. Ya, ada orang watak yang sama tapi ada yang satu rajin belajar, satu malas belajar, maka interaksi antara ilmu yang di lobus frontalis dengan parietalis itu nanti berbeda. Ya, berbeda. Tapi tetap dia nuansa wataknya sama. Baik. Kemudian di dalam surat Asy-Syam ya, Asy-Syam ayat 8 dan 9, ya, bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha wujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ya, qad aflaha man zakkaha ya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Jiwa ini sering oleh para ilmuwan neuroscience ya merujuk pada program yang ada di otak. Jadi kalau difirmankan di Asy-Syam ayat 8 ini bahwa Allah mengilhamkan jiwa atau program jiwa itu berarti di otak jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ya. Inilah yang kemudian ya didapati oleh para ilmuwan bahwa pembawaan masing-masing itu ada kekuatan dan ada kelemahannya memang. Dan kemudian Allah ya menyerukan pada kita ya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi kalau kita sudah tahu program jiwa kita, kemudian kita mensucikan ya, senantiasa memohon pada Allah untuk memperkuat kekuatan watak kita, memperkuat kekuatan wataknya anak-anak ya, merilis atau mereduce atau mengurangi ya kekurangan atau kefasikan itu tadi di jiwa kita atau kekurangan di watak kita yang ada di otak, memohon pada Allah. Itu yang namanya mensucikan jiwa, dan itu beruntung nanti, ya beruntung. Maka kita jadi manusia yang sangat ya lebih dominan jalan ketakwaannya daripada kefasikannya, ya. Baik, sekarang gimana ya Bu Aisyah ya untuk tahu watak anak kita? Nah sebetulnya yang paling bagus itu adalah memperhatikan, ya harus jeli tadi melihat kebiasaan-kebiasaan dia, ya. Namun kalau bunda nggak sempet atau kayak wah udah telat Bu Aisyah, kan banyak yang kayak gitu ya. Sebetulnya bukan belum sudah telat. Kita memang perlu memperhatikan lagi dengan jeli mereka punya kebiasaan. Kenapa? Karena watak itu akan ada terus sampai dia tua tuh ada. Ya. Nah cuman kalau nanti mau gampang yang kuis cepat ini yang Bu Isa selalu bagikan sharing di mana saja ya, di seminar tentang watak kah, di IG live kah, di mana saja ya, ada teknik cepat ya. Jadi kita bilang sama anak-anak ya, seandainya kita mau bikin teater ya, Bunda ada 4 pilihan, kamu mau pilih yang mana ya. Umur berapa Bu Isa bisa kasih tahu watak ini ya? Umur yang sudah bisa ngomong atau sudah ngerti lah apa sih teater. Kadang-kadang anak dikasih jelasin teater itu apa sih? Teater itu sandiwara. Sandiwara itu apa sih? Sandiwara itu drama. Ya, jadi ada sebuah pementasan, orang-orang berperan yang ada di panggung, terus nanti ada yang nonton. Nah itu udah teater nak gitu. Atau anak sekarang mungkin lebih ngerti nonton film. Nggak apa-apa, itu juga bisa ya dibikin analoginya kayak gitu. Ya. Terus kita kasih tahu anak, kamu mau pilih apa nak? Ya, mau jadi penonton, mau jadi penulis skenario, mau jadi sutradara, atau mau jadi artisnya? Tanya sama anak. Kadang anak penonton ngerti itu dia. Oh, aku ngerti kalau penonton. Yang nonton kan? Iya. Bunda penulis skenario apa? Nah, bilang saja, jelaskan saja. Yang menulis ceritanya nak.
ditulis ceritanya, detil ditulis gitu. Oh gitu, kata anak-anak kan. Kalau sutradara, sutradara yang mengatur orang untuk berperan, ya mengatur adegannya, sutradara mengatur. Sampai kan gitu, sutradara mengatur. Ya. Kalau artis apa artis? Misal anak-anak tanya gitu ya. Artis itu yang main di panggungnya atau main di filmnya. Ya. Nah, itu coba kasih tahu anak-anak kayak gini. Biasanya karena anak-anak masih murni dan watak aslinya masih jelas di otaknya itu, maka dia akan spontan memilih. Ya, spontan memilih. Ya. Jadi kalau kita punya anak dan kita kasih tahu ya, terus dia langsung, aku mau jadi penonton aja Bunda. Ya sudah, ya, nggak usah dipaksa Bun. Masa jadi penonton sih, nggak enak lo penonton kan gitu. Ya, teater kalau nggak ada yang nonton mah nggak enak lah. Makanya kalau jadi pilih penonton berarti kan ya, oh memang hasratnya dia mau pilih penonton. Ya, penulis skenario ke sutradara atau artis. Oke, kemudian kita tunggu mana pilihan pertama dia itu. Ya, oke nak, ya kamu udah pilih pertama apa tadi? Ibu aku mau jadi penonton. Oke, bagus kok, penonton bagus karena kan yang teater ini dibikin kan untuk yang ditonton ya, untuk penonton ini raja nih penonton. Oke ya, kalau sudah anak memilih satu di antara 4 ini, tanya lagi. Ya, nak watak itu ternyata 2 jenisnya, satu turunan ayah, satu turunan genetik dari bunda. Ya. Sekarang tadi udah pilih 1 dari 4, ada 3 sekarang lagi sisanya, pilih 1 lagi. Ya. Jadi artinya pilih 2 di antara 4 pilihan ini. Tapi bukan di awal kita ngasih tahu. Ayo nak coba pilih 2 dari 4, bukan begitu. Ya, suruh dulu pilih 1 supaya dia tidak terpengaruh ya, untuk dia kita mengecek atau mendeteksi apa watak yang dominannya. Ya, watak dominannya sudah dia pilih 1, barulah ya. Nah, ternyata pilih 1 lagi, nah sisa 3. Nah, mungkin dia pilih, ya aku menjadi artis Bunda. Oke. Ya. Misalnya gitu ya. Atau misalnya ada yang pilih, aku yang pertama penulis skenario gitu. Pilihan keduanya apa maunya kamu? Sutradara gitu. Ya. Nah, jadi ini teknik yang sangat cepat dan ini juga bisa mendeteksi watak masing-masing. Ya, termasuk juga watak ayahnya. Ya. Baik, sekarang kita mulai membahas yang dari penonton dulu ya. Baik, nah ini ada 4 bagan watak yang sangat populer ya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Yang pertama tadi, siapa yang pilih penonton? Ya, Bunda ada yang nonton sambil nonton YouTube ini, langsung saya pilih penonton Atau mungkin ada anaknya langsung ditanya, nah kamu pilih apa gitu misalnya ya. Ya, siapa pun yang pilih penonton itu ya kemungkinan besar. Saya katakan kemungkinan besar karena ini tesnya kuis cepat ya. Jadi akuratnya 80%. Ya. Orang yang pilih penonton itu biasanya ciri khasnya pengamat. Dia mengamati. Ya, habis lagi mengamati terus waktu dia amati terus dia dialog nih kayak gitu. Nah, itu. Dan hasratnya damai. Ya, dia selalu mau damai. Ya. Dan bahasa psikologi kepribadian orang yang pilih penonton itu kita namakan plekmatis. Seperti ini tulisannya, plekmatis. Ya. Nah, plekmatis ini istilah dari yang pertama kali memberikan istilah itu Hippocrates. Bayangkan Hippocrates sudah memberikan istilah-istilah tentang psikologi kepribadian ini di tahun 300 sebelum Masehi ya. Luar biasa itu ya. Jadi ini nama lama ini plekmatis. Ini asal dari plekma, lendir ya. Nah, sekarang apa ciri khas orang yang berwatak plekmatis? Ciri khasnya itu tadi pengamat, hasratnya damai. Ingat baik-baik. Jadi kalau ada anak kita yang hasratnya damai ya, dia selalu ngalah, kemudian nggak mau konflik, itu kemungkinan besar adalah dia berhasrat damai. Watak lain pun senang damai, tapi ini watak yang sangat damai. Setiap hari maunya damai. Ya. Ada ciri khasnya nggak Bu Aisyah ya? Nah kita lihat ya, dari watak ini sejak anak bayi saja, bayi itu sudah bisa dideteksi. Ya, kita lihat wajah bayi plekmatis. Nah, kayak gini, ya. Dia senang sesuatu yang damai, peaceful, ya. Kadang-kadang kalau coba Bunda ingat deh, anak Bunda itu yang ada nih, ya waktu kecilnya anteng nggak, tidur aja terus. Ya, bukan hanya cuma 1 bulan pertama ya, berikutnya juga lebih sering tidur, nggak banyak nangis, ya dia diem aja ngamatin kita, ya.
Walaupun misalnya bajunya basah, dia nggak rewel, ya, atau popoknya penuh gitu ya, dia nggak rewel. Itu kemungkinan besar anak pragmatis itu. Anak damai, peace ya. Ini mukanya aja udah damai gitu ya. Terus kalau udah besar tuh biasanya apa ciri khas dia? Ya, dia sering ngomong terserah bunda aja. Terserah bunda. Terserah bunda. Oh, terserah aja setiap hari. Sebagian watak anak juga bilang terserah, tapi ini setiap hari. Kadang-kadang bunda gemes ya, gimana caranya nih? Kenapa terserah? Nah, nanti kita belajar bagaimana tips untuk kita orang tua yang anandanya pragmatis, ya. Baik, sekarang kita lihat lagi, ya. Kalau kita udah gede kayak gini tuh, jadi gimana Bu Aisyah? Tetap aja suka bilang terserah. Apalagi kalau diajak makan, mau makan apa? Jawabnya apa? Terserah, gitu. Itu ciri khas banget orang pragmatis. Ya, Bu Isa ini termasuk orang pragmatis, udah belajar juga. Jadi kalau ditanya menyebutkan apa yang dimau, tapi tetap itu otomatis terserah deh Bu, terserah gitu. Selalu itu. Janganlah Bu Aisyah aja pilih, baru tuh. Terus nanya lagi, biasanya apa yang enak? Tanya gitu, nggak berani langsung untuk bilang saya mau makan ini, nggak berani itu. Ya, kenapa? Karena memang tuntunan di otak bilang damai kayak gitu. Ya, inilah ciri khas orang juga ya yang wataknya damai ya. Nah, terus kalau ada anak tidur sambil makan kayak gini, terus cepat ngantuk kan ya, terus pokoknya anaknya udah nggak rewel, ngantuk kan gitu ya, kemungkinan besar tuh anaknya pragmatis ya. Dan anak pragmatis kan jarang marah ya, dia banyak diemnya, makanya cepat ngantuk, cepat lobet. Termasuk kita orang dewasa, jadi kalau ada yang ibu-ibu ya cepat ngantuk atau duduk di kursi udah bisa tidur, angin sepoi-sepoi dikit udah bisa tiduran, nah, itu kemungkinan besar wataknya pragmatis itu. Ya, kenapa? Karena jarang marah. Jadi ya banyak nahan, akhirnya baterai di badannya tuh cepat lobet makanya ya, jadi dia ngantukan ya. Kayak gini, saya kalau waktu ada anak saya yang pragmatis itu pas lagi kayak gini dia tidur, saya senyum-senyum aja, kasihan. Tapi nggak usah dikagetin, nggak usah apa ya, mending tampung dia supaya tidurnya nggak jatuh atau makanannya nggak jatuh ya. Baik, kemudian detailnya gimana? Nah, ya kalau anak Bu Isa kan ayah bunda barangkali sudah pernah dengar juga IG live kami yang damai ini Mas Jaler. Ini anak yang keempat ini, Mas Jaler nih anak damai. Dan anak damai itu kekuatannya apa saja ya? Kekuatannya satu, senantiasa berhasrat damai. Ya, senantiasa berhasrat damai. Ya. Kedua apa? Diplomatis. Ya, diplomatis apa sih? Diplomatis itu dia ngomong sesuatu nggak to the point. Itu diplomatis. Ya, saya ingat sekali Jaler itu kalau dia kepengen apa-apa gitu dia nggak langsung, Bu, aku mau es krim, nggak bilang gitu. Dia diplomatis, ya. Ibu kalau siang gini, kalau kita minum yang dingin enak kali ya. Itu diplomatis. Saya karena tahu juga watak anak ini, saya langsung, kenapa nak? Mau makan es krim? Nah gitu langsung. Ya, diplomatis. Makanya anak orang damai itu ya itu cocok banget jadi diploma ya. Terus apalagi kekuatannya tenang dan praktis. Pokoknya cari yang gampang, cara mudah. Ya, dia tenang aja. Jaler tuh tenang, ya. Apalagi waktu kecil nih, ya. Nah, apalagi kekuatannya pragmatis ya. Senang dengan pekerjaan rutin. Jadi kalau anak pragmatis itu kalau udah dikasih tahu caranya, begini caranya ya, nak, dia udah jago dan dia akan menekuni pekerjaan yang rutin tadi, yang monoton, ya. Kemudian apalagi kekuatannya dapat diandalkan karena dia orang yang kuat mengerjakan pekerjaan rutin, jadi dapat diandalkan. Makanya kalau punya anak, asal ibu udah ajarin misalnya dia ibu misalnya suruh dia untuk yang bagian ya isi botol air minum di kulkas misalnya gitu. Ya. Kemudian ibu ajarkan. Ya. Karena anak pragmatis harus diajarkan bagaimana caranya. Ini anak, ini botolnya kalau sudah bersih ya, ambil air dulu karena ini botolnya besar misalnya gitu ya. Ambil air aja dulu di gelas baru nanti dimasukin satu persatu ya. Nah, diajarin. Dia coba satu kali dan berhasil, dia senang pasti. Besok lagi berhasil, tambah senang lagi. Dan kalau disuruh itu terus, nah setiap hari bikin begini ya, itu dapat diandalkan. Karena senang pekerjaan yang rutin. Tentu asal dikasih tahu caranya. Ya, nah
Apalagi kekuatan anak damai, mengerjakan sesuatu dengan rileks dan cari cara mudah. Jadi rileks dia memang, santai aja, santai ya. Bu Isa juga gitu. Pokoknya kalau cari sesuatu cari cara mudah. Kalau diajarin matematika sama guru, saya cari gimana cara mudahnya nih, ya. Kalau ada pelajaran-pelajaran yang susah, saya cari gimana cara mudahnya untuk dihafal ini, gimana cara. Nah itu. Dan memang rileks. Orang damai itu rileks, ya. Rileks, nggak mau tegang, nggak mau terburu-buru. Nah itu sebuah kekuatan, ya. Baik, kemudian, ya, apalagi kekuatan, banyak juga ya kekuatan pragmatis ya. Menghindari konflik, ini juga sesuatu kekuatan ya. Jadi anak damai itu kadang-kadang ya kalau ada orang berantem, dia cuma lihat dari jauh, habis itu benar ya kita menghindar aja deh gitu, ya. Dan memang kadang suka humoris, tapi kadang garing. Ya, Bu Isa kan suka humoris ya, tapi kadang garing ya. Jalur juga begitu tuh, garing. Tapi memang begitu. Ya, ini juga sebuah kekuatan untuk dia ngobrol sama orang-orang ya. Terus apalagi ya, suka mengerjakan sesuatu hal dalam satu waktu. Jadi kalau satu selesai baru dia mengerjakan lagi yang selesai, yang lainnya gitu. Jadi nggak suka yang terlalu banyak kerjaan ya. Apalagi laki-laki. Karena laki-laki dia tidak multitasking. Laki-laki itu ya kita tahu ya teori corpus callosum di otak itu ya itu dia lebih tipis sehingga laki-laki sudahlah laki-laki dia pragmatis satu aja. Jadi kalau dia lagi mengerjakan satu pekerjaan, bunda suruh yang lain itu agak sulit buat anak laki-laki yang pragmatis. Oke? Nah, baik. Nah, berikutnya, tadi kan sudah dikatakan bahwa dalam watak ada kekuatan dan kelemahan. Anak pragmatis juga ada kelemahannya. Apa itu? Ya, sulit mengambil keputusan. Kenapa? Karena mau damai, mau tenang aja dia. Dan dia nggak mau ambil keputusan. Jadi kalau rapat biasanya, misalnya kalau kita udah dewasa gini, rapat meeting, itu biasanya misalnya Bu Isa nih, ya sebagai pemimpin yang pragmatis, ya mimpin rapat itu nggak mau ambil keputusan langsung, tanya dulu, tanya menurut kamu gimana, menurut kamu gimana, menurut kamu gimana, menurut kamu gimana. Termasuk itu tadi, dia mau beli sesuatu, dia tanya sama ibunya, ya ibu gimana nih kalau aku pilih ini, ya. Bisa juga kadang-kadang juga terserah kan, terserah Jaler, terserah ibu, sama-sama terserah karena sama-sama damai. Terserah ibu, terserah Jaler. Ya. Makanya diajarin juga ya, Jaler sukanya yang mana. Sebetulnya aku suka ini Bu, ya udah itu aja. Tapi nanti gitu-gitu kan dia ya sulit mengambil keputusan ya nggak apa-apa ya ajarkan dia ambil keputusan walaupun kadang-kadang dia masih menimbang-nimbang ya. Nah nggak apa-apa ya. Baik, apalagi kelemahan orang pragmatis sering kurang antusias. Kadang-kadang kalau udah capek, apalagi udah capek ya, udah kadang-kadang ya udahlah gini aja deh, udah syukurlah gini aja gitu. Ya, kayak Bu Isa nih dulu nih waktu jadi dokter gitu ya, saya langsung kepengen udahlah saya praktek di rumah aja gitu. Tapi karena ayah Toto ya, Dokter Prianto suaminya Bu Isa orang yang koleris gitu kan, nggak bisa, kamu harus kerja di luar gitu ya. Ya. Cuman Bu Isa maunya di rumah aja lah ngurus anak-anak gitu. Jadi sering kurang antusias memang. Ya, apalagi misalnya kalau sudah capek banget, udah deh di rumah aja gitu. Ya, nah itu. Tapi itu juga merupakan kelemahan ya. Anak damai juga gitu. Ya, ayo nak kita latihan basket, udahlah Bun di rumah aja deh gitu. Ya, nah sering kayak gitu ya, sering kurang antusias ya. Apalagi kelemahan pragmatis, tekad bajanya tersembunyi. Ini sebuah kekuatan sebetulnya menurut Bu Isa ya, tapi oleh para ahli dianggap itu kelemahan. Jadi orang pragmatis ini kayak diesel, belakangan ngecharge-nya ini. Ya anak-anak juga gitu. Jadi kalau bunda ada anak pragmatis, kemudian dia harus ujian, dia kelihatannya tenang. Tapi setelah itu, ya langsung itu, dia tekad bajanya udah terbuka, baru tuh dia. Ya kelihatan banget dia punya power. Ya, ini orang pragmatis. Anak pragmatis tuh kayak gini, ya. Terus apa lagi? Kelemahan pragmatis, mudah stres bila banyak konflik. Mudah stres kalau bila banyak konflik. Makanya latihan manajemen konflik. Ya, dulu Bu Isa waktu pertama sekali punya pasien narkoba yang mendadak banyak orang, itu stres loh. Ya, apalagi dulu belum ada BNL, belum ada Google untuk cari gimana caranya yang ngadapin. Itu stres banget itu. Tapi karena belajar akhirnya sudah mulai ya pandai untuk menghadapi konflik.
bahkan menjadi tempat untuk orang ya yang berkonflik kan gitu. Sama anak flekmatis juga gitu. Dia kalau terlalu banyak konflik, udahlah gak usah lah gitu. Tapi uniknya dia tempatnya orang curhat. Kenapa? Karena dianggap orang damai. Orang curhat sama orang yang damai itu termasuk anak-anak ya. Anak kita yang damai itu kadang kalau di sekolahan itu kayak konsultan juga, orang selalu curhat sama dia, bahkan guru-gurunya curhat sama dia gitu. Karena orang damai mau mendengarkan ya dan tidak menyerang. Itulah orang damai ya. Cuman kalau udah kebanyakan, udah pusing deh ya. Kalau ada yang tanya ini, tanya itu pada anak-anak ya. Karena dia belum belajar. Makanya kita ajarkan cara-cara untuk yang menjadi pendengar yang baik. Ya, biasanya saya suka bilang sama Jaler, kalau temenmu curhat, guru-gurumu curhat, ya kamu sampai selesai dia curhat, sampai di rumah kamu mandi. Terus bayangin semua curhatannya itu keluar lewat air mandi. Supaya kamu gak terbebani. Karena Jaler itu sering banget dijadiin tempat, masih kecil loh, masih SD. Ya, guru-gurunya curhat sama dia. Hebat ya. Guru kok curhat sama anak-anaknya. Baik, kemudian apalagi kelemahan flekmatis, cemas menghadapi perubahan. Artinya kalau misalnya Jaler, saya bilang ya, Jaler, ya kamu pindah sekolah nak. Itu langsung, aduh kemana bu? Waduh, enak gak ya tempat itu nanti? Ya orangnya baik-baik gak ya? Gurunya baik-baik gak ya? Gitu. Ya, karena orang damai ini karena sudah enak di satu tempat, ya di comfort zone-nya udah enak, ya kemudian dia juga sudah menguasai apa pekerjaan yang monoton itu, dan kemudian disuruh pindah, itu cemas itu. Makanya kalau bunda punya anak damai dan kemudian bunda ayah bundanya sering pindah-pindah tempat, pindah-pindah kota, ya itu harus paham bahwa anaknya ini cemas. Jadi tetap didampingi untuk ya dia cerita apa kecemasannya. Karena dengan dia cerita, insya Allah dia mulai ya terilis cemasnya ini. Ya, oke. Dan apalagi kelemahannya, takut ditinggalkan ini anak damai. Ya, anak damai takut ditinggalkan. Demikian juga kalau dia punya teman, dia takut ditinggalkan. Makanya kadang-kadang kelemahannya anak-anak damai ini, kadang kalau dia bersama teman yang temannya suka membuli, dia karena takut ditinggalkan sama teman, takut gak ada temannya, dia membiarkan dirinya dibully. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya, anak Bu Isa Jaler pada saat dia kecil juga gitu, ya Bu Isa ajarin untuk dia menghadapi teman yang suka membuli. Diajarin. Gimana cara ngajarinnya? Ya nanti kita akan belajar sama-sama ya. Ini kita tahu dulu bahwa kelemahan-kelemahan flekmatis ada beberapa ini ya. Intinya adalah pokoknya ya dia nggak damai. Nah itulah kelemahannya. Dia nggak merasa, aduh saya nggak damai. Nah, itu kelemahannya ya. Oke? Nah oke. Dan ada lagi kelemahan flekmatis apa? Tidak suka pada orang yang terlalu mendesak. Jadi bunda kalau punya anak flekmatis yang damai ya, itu ngomongnya woles saja bun. Woles saja, slow aja. Ya, nggak usah didesak-desak. Kenapa? Makin jadi kaku anak damai didesak. Ya. Kita desak suruh ini gitu. Dengan nada tinggi lagi, udah jadi batu tuh. Bener-bener nggak dengar dia. Apalagi laki-laki. Jadi kalau ada orang bilang kepala batu, itu sebetulnya anak damai. Ya. Karena dia nggak mau bergerak. Ya, bener-bener kaku. Makanya nggak usah didesak. Lembut aja, malah jadi enak nanti. Yang penting ajarin gimana caranya. Itu intinya, kuncinya. Apalagi kelemahan berikutnya, tidak suka pada orang yang terlalu berisik. Nah itu tadi yang mendesak tadi. Anak laki apalagi, udah anak laki flekmatis, lagi remaja. Kita desek terus, berisik terus. Males deh dia. Ya, dia udah tegang duluan lihat ngadapin orang tuanya, ngadapin bundanya. Dalam hati apalagi nih gue mau disuruh nih. Begitu ya anak damai ya. Baik, kemudian apalagi? Tidak suka pada orang yang terlalu banyak berharap kepadanya. Jadi anak damai ini kan dia anaknya termasuk anak yang tekun gitu ya. Tapi kalau dia tahu bahwa orang berharap pada dia, itu langsung, aduh saya nggak bisa nih, aduh saya kayak gitu jadinya. Atau mungkin dia misalnya ditunjuk di dalam sebuah organisasi ya, saya minta kamu jadi ketua ya karena kami percaya sama kamu. Itu cemas itu. Ya aduh banyak banget orang berharap sama saya. Ini anak damai. Makanya kalau kita punya harapan pada dia, nggak usah terlalu dibesar-besarkan bahwa kamu nanti ya bunda berharap, kamu nanti yang jagain bunda, kamu jadi itu dia malah panik gitu. Makanya kalau kita punya anak damai, ada harapan ya sudah tenang-tenang aja. Kita juga ikut tenang, ikut damai menghadapi dia.
Ya, ini kelemahan anak damai. Ya. Kemudian senang kepada apa? Senang kepada orang yang mau mengambil keputusan untuk dirinya. Ya, jadi si anak damai ini makanya kenapa dia sedikit-dikit terserah bunda, terserah bunda, terserah bunda gitu ya. Kenapa? Karena dia senang ada yang ambil keputusan. Ya, makan juga gitu. Jalan mau makan apa? Terserah ibu. Ya, ibu masakin ayam ya. Iya bu. Dia senang gitu ambil keputusan. Tapi ya tentunya kita ajar sedikit. Saya katakan ajar sedikit untuk ya tanya sama dia. Jalan ini mau masak ayam nih, ayam goreng atau ayam bakar. Terserah ibu, Jalan maunya yang mana? Ayo ayam goreng atau ayam bakar. Terserah ibu, oh Jalan maunya yang mana? Tanya lagi. Ya, aku ayam bakar aja deh. Gitu. Atau kadang dia tanya, mana yang lebih gampang bu? Ayam bakar atau ayam goreng? Ya semuanya gampang nak. Pokoknya kalau kita bilang menjamin bahwa semuanya gampang, dia nggak merasa tidak bersalah loh. Maksudnya nggak menekan orang tua gitu. Dia kan anak damai itu nggak nyuka nyuruh. Makanya dia, oh ya dia bu, yang ayam bakar aja deh, aku suka sebetulnya. Oh oke. Ya sekali-sekali kasih tahu caranya kayak gitu. Ya. Kemudian apalagi dia senang pada orang yang apa? Mau mengakui kekuatan wataknya. Jadi kalau bunda punya anak damai, ya kita harus akui ya Allah nak, bunda terima kasih sekali kamu ini anak yang damai, anak yang nurut. Itu ngomong kayak gitu. Anak yang tekun, sampaikan kayak gitu. Selama ini kita selalu menyampaikan kelemahannya. Makanya dia akan reject. Ya, kamu ini lamban banget. Kamu ini ya apa-apa ditunda kan gitu ya. Ya, kamu ini jadi males banget. Santai banget sih kamu. Itu kita selama ini ya justru mengakui kelemahan watak. Maka anak-anak akan menjauh dari kita. Ya. Dan kemudian senang kepada orang yang bagaimana mau menghargai ya dan respect padanya. Oh ini typo kurang i ya. Jadi kita harus respect pada dia. Kenapa? Karena dia nggak membangkang, dia nurut, nggak ribut, nggak bawel. Itu kita harus respect pada dia. Ya. Kadang misalnya kalau anak damai ini kita ada problem, yang mau dengar anak damai dibanding anak yang watak lain. Jadi kita respect pada dia. Ya. Baik, berikutnya. Moto anak pragmatis. Ini Mas Jalan udah gede ya, Mas Jalan nih ya. 1, saya suka belajar dengan mudah. Jadi anak damai ini pokoknya dia belajar cari cara dengan mudah, gimana caranya dia. Ya. Oke. Terus apalagi motonya, tolong jelaskan perlahan-lahan. Itu tadi makanya Bu Isa bilang, kalau mau meminta tolong atau ya katakanlah menginstruksikan ya sesuatu pada anak damai, jelasin pelan-pelan. Itu kuncinya. Ya, karena di otaknya selalu bertanya bagaimana gitu. Dia nanya kayak gitu, bagaimana? Saya gimana gitu. Gimana caranya? Dia jelasin bagaimananya perlahan-lahan. Kalau perlu contohkan sehingga dia mulai tahu oh kayak gini. Terus dia coba dulu 1 kali. Kayak gini betul nggak Bu? Iya betul nak. Oke, ya udah besok-besoknya udah dengan mudah dia lakukan itu. Ya. Kemudian apalagi motonya, please bantu saya untuk lebih paham. Bayangin, ya, jelaskan perlahan-lahan dan bantu saya untuk lebih paham. Ya, jelasin aja lagi. Ya, Bu Isa juga awal sama jalur kayak gitu tuh. Bu, ibu gimana sih Bu? Ini gimana? Aku nggak tahu Bu caranya Bu. Ya jelasin. Ya, besoknya lagi Bu, jelasin lagi deh Bu, supaya aku lebih paham ya Bu. Jelasin aja lagi. Nggak usah pakai embel-embel atau melebel-melebel kamu nih ya lemot banget aja, nggak usah kayak gitu ya, bolot banget, nggak usah kayak gitu. Ya udah jelasin aja lagi, karena memang anak pragmatis itu selalu ingin tahu bagaimana caranya, how to ya, bagaimana. Apalagi motonya, saya ingin selalu membantu dan menyenangkan orang lain. Ini anak pragmatis ini senang banget ngebantuin. Saya kalau lagi belanja sama anak-anak gitu, nanti yang sigap bantuin itu Mas Jaler. Sini Bu, bawain plastiknya. Dan kita harus respon dengan baik. Iya nak, alhamdulillah nak. Ya, makasih ya nak ya. Gitu. Ya, sini Bu. Dia senang banget bantuin orang lain. Cuman kadang anak pragmatis, dia senang bantuin orang lain, ya menyenangkan orang lain, tapi pas dia ada kerepotan nggak ada yang bantuin. Ini kasihan ini. Sampai kapanpun orang pragmatis kayak gitu ya.
Makanya ya kita ajarin dia kalau memang minta bantuan, nak, minta tolong aja. Bilang, minta tolong ya Bu, tolong ya Kak. Ya, bilang nak. Karena anak plekmatis itu pekeu, kalau orang Jawa bilang pekeu, segan untuk minta tolong, segan. Ya, makanya Bunda juga kalau punya anak plekmatis harus juga ya sadar diri. Oh, ini anak saya orang plekmatis, dia selalu nggak minta tolong. Pasti bisa jadi dia minta pertolongan gitu. Ya, kita tawarin, Ibu tolong ya nak. Nggak usah Bu. Iyalah Ibu tolong. Iya deh Bu. Gitu. Ya, itu anak plekmatis ya. Dan kemudian tips untuk orang tua. Tips untuk orang tua gimana? Ajari untuk memiliki tujuan dan target. Jadi ajarin pelan-pelan ya, ajarin karena anak plekmatis nggak pernah mikir tujuan, pokoknya gimana aja, pokoknya saya kerjain aja, ya, ajarin ya. Kemudian ajari untuk bergerak lebih cepat sedikit ya. Ayo nak, dipercepat nak, kalimatnya gitu, dipercepat nak, ayo lebih cepat nak. Gitu. Ajari untuk mengerjakan sesuatu lebih banyak karena biasanya dia mau satu aja. Ya, karena udah keenakan, udah santai, udah Bu ini aja deh. Ayo nak kita kerjain yang sesuatu yang lainnya. Ayo nak yuk, tapi soles saja, santai aja ngomongnya. Dan ajari untuk menangani masalahnya sendiri. Ya, Bu, ada teman aku Bu, ya dia selalu ambil sepatu aku, gitu, kata Jalar kecil waktu itu. Loh, terus nak, kamu gimana? Tanya dulu, kamu gimana? Aku diam aja Bu, ya nggak enak soalnya. Oh gitu. Ya, terus saya tanya, terus kamu waktu nggak enak, perasaan kamu apa? Saya tanya perasaan karena saya sudah belajar tentang memahami emosi anak. Ya aku takut Bu. Oh gitu. Nah kalau nanti kamu takut, nah kita ajarin dia sepatunya nggak diambil terus pulang pakai apa? Aku pakai sendal aja Bu. Kan ada sendal yang untuk wudu pas sholat. Ya Allah, itu dengar itu sedih banget loh. Hah? Ya. Tapi itu tadi kita tidak langsung membantunya, tapi mencoba cari tahu apa sih pola pikir dia. Ya. Terus kita juga nggak bisa. Nah kalau gitu lapor sama Bu Guru. Gak bisa, gak enak Bu. Kan dia baru satu kali ambil sepatu aku. Nah itu. Oh jadi Bu Isa waktu saat itu ngerti tuh. Oh kalau baru satu kali anak plekmatis itu cepat memaafkan. Ah gini nak. Ibu ajarin ya. Ibu kamu catat ya. Catat ada berapa anak yang seneng gangguin kamu. Terus berapa kali dia gangguin kamu. Misalnya si A. Ya, waktu ambil sepatu kan satu kali, kamu catat, oh satu kali kamu masih maafkan. Besoknya mungkin dia ambil misalnya tempat pensil kamu, oh berarti 2 kali si A ini, oh berarti udah 2 kali, pasti kamu maafin kan? Iya Bu, soalnya nggak enak Bu, kesian Bu. Nah, tapi kalau sudah 3 kali si A orang yang sama, ya dia membuli kamu, ya kamu sudah boleh atau sudah sah melapor pada guru. Nah gitu, diajarinnya kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa anak damai ini kita ajari menangani masalahnya sendiri, tapi ya perlahan-lahan, step by step. Nah mulai disitulah dia mulai mengerti. Ya akhirnya karena SD sudah diajarkan, SMP mengerti, SMA udah lebih enak lagi dia. Ya sudah lebih dia tahu mana orang yang boleh kita bilang tidak, mana yang udah nggak usah bilang tidak gitu. Dia belajar seperti itu. Ya kalau enggak bahaya. Kalau enggak bahaya karena nanti sampai besar dia selalu terserah temennya, terserah. Mas Jalan sekarang sudah alhamdulillah dia sudah mulai agak tegas sedikit, ya sedikit ya, beda sama yang lain. Ya. Oke, baik. Kemudian tadi kalau ada yang memilih penulis skenario atau Ananda pilih penulis skenario, itu berarti hasratnya di otaknya sempurna, ciri khasnya pemikir, dan bahasa psikologi kepribadiannya melankolis. Ya, penulis skenario melankolis. Nah, apa ciri khas dari anak pemikir ini? Kita lihat wajah pemikir pada saat bayi ya. Nah ini dia. Wajah mikir aja. Masih kecil aja udah mikir. Ya, kayaknya kesian gitu ya, Kalau kami orang Makassar suka bilang kamase-mase gitu, kesian gitu. Ya, mukanya mikir. Ini matanya aja mikir. Lihat orang mikir. Dan anak pemikir itu dia hati-hati. Gak mau langsung ikut ke orang, ya pasti dia ngumpet di belakang ibunya, pasti menyek gitu, ya ayo nak itu, ayo kenalan tuh ada omu tuh, ayo ngumpet gitu, ya. Nah ini karena dia mikir orang ini bahaya nggak ya, dia siapa, ya saya ngapain harus cepet sama dia, nah itu dia mikir pemikir, ya. Baik kemudian ya. Mulai pada saat kalau anak-anak sudah bisa sikat gigi, ya suruh dia pencet odol.
Ya. Ada anak pencet odolnya itu dia di tengah gini, itu bukan anak melankolis. Kalau anak melankolis itu dia pasti pencet odolnya dia dari bawah. Mulai dari kecil sampai juga besar dari bawah. Bahkan kalau sudah habis ya itu ya odolnya itu dilipat seperti ini. Ya, ini ya. Bahkan sampai dijepit. Jadi ada yang kayak gini kalau udah jadi ibu-ibu nih. Ibu-ibu melankolis supaya habis betul-betul habis isinya diginikan gini. Ya. Dan ada juga yang ekstrim digunting. Ada nih anak-anak kos-kosan, udah kos-kosan melankolis. Itu pas duitnya belum datang, ini nggak langsung dibuang, ini digunting dan diambil dalamnya nih, odol dalamnya ini diambil gitu ya. Nah, ini dia. Ya, jadi inilah ciri khasnya kenapa? Karena dia selalu mau sempurna. Apa-apa sempurna. Ya. Nah, kalau watak lain itu pencetnya di tengah, kadang mencong-mencong gitu ya. Tapi kalau watak melankolis pasti dari bawah. Ya, itu nggak diajarin, itu begitu gitu. Ya, contoh Mas Kakung, ini anak buah Isa yang melankolis kan Mas Kakung, kan udah pernah ya nonton IG live-nya ya. Mas Kakung ini itu waktu pertama kali dia sikat gigi, saya kasih odol pasta gigi, dia pencet dari bawah. Sementara kakak-kakaknya di tengah dan adik-adiknya di tengah, Mas Kakung dari bawah. Mari kita lihat kekuatan melankolis ya, barangkali anak bunda ada yang sama dengan Mas Kakung. Kekuatan melankolis itu melihat hal yang detail, mendalam. Kemudian apalagi kritis dan teoritis. Makanya dia akan tanya, kenapa begitu, mengapa, kenapa gitu. Sampai sekarang juga begitu, sampai kapanpun. Itulah makanya kalau mau menjelaskan pertanyaan anak-anak melankolis itu kita ya butuh pengetahuan juga. Kalau perlu makanya kita dulu kan belum ada, jarang sekali searching Google waktu anak-anak masih kecil. Terpaksa di rumah Bu Isa itu Bu Isa selalu beli buku-buku ensiklopedia berbagai macam. Jadi sebentar ya nak, kita lihat di buku ya nak. Dia seneng tuh. Nih. Ya ini dia bukunya nih, baca ya, nih lihat kayak gitu. Kalau sekarang kan bisa di Google ya. Nah, ini memang anak melankolis kritis dan teoritis. Ya. Kemudian serius. Mas Kakung tuh serius. Ya, dan kita nggak boleh ketawa. Kita kalau ngomong sama dia, kalau kita ketawa dia langsung sedih. Kenapa ketawa ibu? Aku benar-benar berpikirnya, dia bilang gitu. Ya. Nah, kemudian apalagi tekun dan konsisten. Ya. Melankolis itu juga jauh lebih tekun dibanding plekmatis. Apalagi kalau wataknya sudahlah melankolis, plekmatis ya, tekun dan konsisten itu. Kuat banget ini, kuat di dalam ruangan, di dalam kamar. Ya, dan anak rumahan. Dari kecil pun Mas Kakung selalu kalau kita ajak keluar dia selalu tanya pulangnya jam berapa. Dan kalau sudah di luar kita belum pulang dia akan tuntut terus itu. Ibu tadi katanya mau pulang jam segini. Ibu kenapa? Bu udah jam segini, udah lewat bu. Nah itu biasanya anak melankolis ya. Karena dia mau konsisten. Ya. Kemudian apalagi kekuatan melankolis cenderung jenius. Walaupun anak melankolis kalau kita bilang kamu tuh sebetulnya anaknya cenderung jenius, dia masa apaan sih ya. Kalau nanti mau dengar cerita Mas Kakung lebih detail lagi nanti searching ya di YouTube-nya Bu Isa yang cerita tentang Mas Kakung ya. Itu mukanya serius banget. Dan kalau dibilang jenius enggak, aku bodoh, kayak gitu dia. Ya itu anak melankolis ya. Dan sebetulnya kekuatannya mampu menganalisa. Dia detail banget kalau menganalisa dibanding saudaranya yang lain ya. Kemudian apa? Teratur. Dibanding anak-anak Bu Isa yang lain paling teratur Mas Kakung. Teratur, dia punya jadwal, teratur dan pokoknya kalau udah janjian mau ke satu tempat jamnya sama, nggak mau lagi ya pekerjaan yang lain atau ke tempat yang beda, nggak mau dia. Pokoknya harus teratur. Ya. Kemudian apa? Memiliki standar tinggi. Mas Kakung beli baju dari kecil, bajunya tuh harus yang dia suka, yang enak, ya bukan bagus ya, yang dia suka yang enak. Dan kalau dia gambarnya suka yang satu, itu bolak-balik dikasih itu lagi. Baru selesai dicuci, dia tanya lagi, ibu aku Spiderman mana? Lah baru dicuci nak, ya ditungguin loh. Makanya kadang kita beli baju yang sama dua. Kenapa? Buat ganti-gantian, pakai cuci, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kekuatannya berbakat. Ya. Anak Bu Isa, Kakunglah yang berbakat. Mulai dari berbakat visual spasialnya jelas. Ya, dia menggambar apapun gitu. Kemudian bakat apa? Dia bakat musikalisnya juga jelas. Semua alat musik yang dia pelajari autodidak. Ya. Kemudian dia berbakat menulis.
Yang lain nggak menulis, Job menulis. Bahkan sekarang lagi ikut ya kelas menulisnya Raditya Dika gitu. Karena memang berbakat dan dia detail dan mengerjakan tuh benar-benar sungguh-sungguh. Ya, itu berbakat ya orang anak yang bunda yang punya anak melankolis itu coba deh perhatikan bakatnya. Ya, kemudian apalagi rapi. Dibanding anak yang lain dia paling rapi. Pakai baju juga rapi. Ya, rapi. Pokoknya ada sedikit yang nggak bener di badannya dia udah langsung tahu, Bu, aku kayaknya kayak nggak enak nih kayak gini dari kecil. Kemudian apalagi sensitif dan peka. Ini makanya dia cepat tersinggung nih. Kalau dia ngomong serius, terus Bu Isa sambil ketawa, tersinggung banget itu. Ya, peka banget, sensitif banget. Ya. Kemudian apalagi mudah berempati pada orang yang lemah. Dia perasa banget. Dia kasihan. Kalau kita lagi jalan-jalan ada pengemis, yang duluan nengok ke pengemis itu Mas Kakung. Mas Kakung. Dibanding yang lain mah diban aja. Ya, Mas Kakung sama satu lagi Mas Jaler. Ya. Karena sama-sama anak yang introvert ya dia lihat. Nanti dia liatin, nggak ngomong, dua-duanya nggak ngomong bahwa Bu ada pengemis kita kasih uang misalnya atau kita kasih apa kayak gitu. Nggak ngomong, dia liatin aja, liatin ibunya, liatin. Makanya harus peka nih orang tua yang anaknya melankolis. Kenapa nak? Kita kasih uang? Ya mau? Nah gitu. Baru deh. Ya, nah ini. Kemudian apalagi ya tentu ada kelemahannya ya, kelemahan melankolis apa? Mudah stres jika hidup dan standar tidak terpenuhi. Stres tuh. Jadi kalau orang tua yang anaknya melankolis, terus kita tidak punya keteraturan dalam hidup, stres anak itu. Ya. Bu, kita mau pergi jam berapa? Udah deh terserah bunda aja, pokoknya kamu ikut aja, itu stres loh. Nungguin bunda mau pergi aja stres. Bolak-balik. Makanya yang jelas kalau punya anak melankolis, Bu, kita mau berangkat jam berapa? Ya nak, antara jam 4 sampai jam 5 sore. Udah kasih aja range kayak gitu. Ada nungguin. Ya. Tapi itu jauh lebih baik daripada, pokoknya nanti terserah aja deh, pokoknya siap aja deh. Nggak suka dia, nggak suka. Ya. Apalagi kelemahan watak melankolis, membuang waktu dalam persiapan yang terlalu fokus pada hal yang detail. Ya. Harusnya tuh nggak usah ya, terlalu banyak kadang-kadang. Bagus memang fokus, detail, tapi kalau terlalu dalam persiapan lama ya nggak bisa cepat ya. Kemudian apalagi kelemahannya terlalu sering mengingat hal yang negatif dan mudah curiga terhadap orang lain. Kenapa anak melankolis begitu? Karena hati-hati ya. Dan kalau ada sesuatu yang bikin dia sedih itu dia ingat banget. Kenapa dia ingat? Karena pemikir, apa-apa dipikirin jadi ingat. Sambungan neuronnya jadi berulang, jadi dia ingat. Mudah curiga terhadap orang lain karena mau hati-hati, takut salah. Orang melankolis kayak gini. Makanya kenapa waktu padahal itu ketemu saudara atau yang deket lah ya, walaupun jarang ketemu, itu dia akan mundur sebentar. Sampai besar pun akan gitu. Masuk ke satu tempat dia nggak mau langsung berbau, dia diam dulu sebentar, lihat kanan kiri dulu, Nah baru, ya itu mungkin dengan udah Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Apalagi kelemahannya pendiam, pemurung, kurang bersosialisasi dan mudah sedih jika orang lain tidak terpenuhi dan tampaknya tak seorang pun peduli. Ya. Orang lain tidak terpenuhi kebutuhannya ya. Misalnya dia kan pendiam ya. Diam itu sebetulnya dia mikir. Dan karena serius orangnya jadi kelihatannya pemurung. Nah, karena dia orang rumahan, makanya sering anak melankolis kurang bersosialisasi. Makanya ibu suka mikir kan, aduh dia ada temennya nggak ya? Sebetulnya ada Bun, tenang aja. Tapi memang anak melankolis temennya tidak sebanyak watak yang lain. Ya, cuman dia akrab. Walaupun cuma 1-2 temannya itu sangat akrab. Ya, dan dia mudah sedih kenapa kalau orang lain tidak terpenuhi kebutuhannya. Ya, kayak Kakung gitu ya. Kalau misalnya Jaler sesuatu bendanya rusak dulu, misalnya pulpennya rusak sehingga Jaler nggak bisa nulis. Yang sedih tuh Kakung. Sedih Kakung. Dia nanti bisik sama ibu. Ya Bu Isa ya, Bu, Kakung Jaler pulpennya rusak Bu, kasihan dia Bu. Oh gitu dia. Oh iya nak. Ya. Tapi dia sedih juga kalau tampaknya nggak seorang pun peduli sama dia. Oh dia sedih banget ya. Kan peka ya tadi ya. Nah ini kelemahan watak melankolis ya. Kemudian watak melankolis senang kepada siapa? Pada orang yang serius. Makanya Bu Isa kalau ngomong sama Kakung kecil itu harus serius mukanya. Sampai sekarang. Kadang nggak tahan juga. Ya. Terus dia senang juga kepada orang apa? Yang intelektual mendalam.
Orang melankolis nggak mau yang ece-ece gitu. Makanya ibunya terpaksa ya, kalau dia tanya, ya jawab lagi. Dia tanya lagi, jawab lagi. Tapi nggak usah kita bohong bahwa kita ngerti dan udahlah, pokoknya bunda ngerti lah, udahlah bunda. Dia nggak suka yang kayak gitu. Kalau bilang nggak ngerti, bilang bunda belum ngerti nak. Ya, ibu belum ngerti nak. Nanti kita cari sama-sama ya. Itu jauh lebih baik. Ya. Dan orang yang berdiskusi dengan logis, ada alasannya, ada faktanya, ya, ada buktinya. Nah ini, kalau punya anak melankolis, cerita sama mereka harus ada buktinya. Ya gambar kah, ya data-data kah, ya harus ada faktanya, ada fotonya. Nah gitu, ya. Kemudian apa lagi? Watak melankolis tidak senang kepada siapa? Orang yang pelupa dan lambat. Oh, males banget dia. Apalagi orang yang tidak teratur. Ya, pernah dia satu kamar sama jaler. Jaler kan plekmatis, yang bukan plekmatis melankolis, tapi dia plekmatis sanguinis, kan tidak teratur. Dia udah, aduh ibu, ya. Atau bahkan waktu kecil jaler makan, kadang-kadang jaler makan ada nasi-nasinya keluar dari sini itu, nanti kakung yang langsung marah, dia langsung, ih jorok banget sih. Ibu, ya dia pasti ngadu kan, jaler nih nasinya kemana-mana gitu. Ya, karena memang orang melankolis nggak senang sama orang yang tidak teratur. Ya. Kemudian nggak senang sama orang yang berbohong. Makanya tadi Bu Isa bilang kan, kalau bunda nggak tahu, bilang nggak tahu. Bunda belum tahu nak, Bu Isa belum tahu nak. Nanti kita cari tahu ya. Itu lebih plong daripada kita bohongi dia. Ya. Terus tidak senang juga pada orang yang nggak jelas, ya, karena dia kan orang serius. Ya. Dia ngelawak aja, ngelucu aja serius ini. Makanya orang melankolis yang suka ngelucu itulah ya stand up comedy. Itu lelucuannya orang melankolis. Kenapa? Apa-apa ditulis dulu. Mau ngelucu ditulis, ada beatnya tuh. Ya. Nah, makanya kalau orang yang nggak jelas ngomongnya dari A pindah ke B, pindah ke Z, itu orang melankolis nggak suka. Termasuk anak-anak. Baik. Nah ini kakung ya, Masya Allah. Ya. Moto watak melankolis adalah saya suka belajar dengan cara yang benar. Yang benar. Makanya kakung itu kalau belajar harus di meja belajarnya. Itu cara benar. Dia baca buku nggak mau loncat di belakangnya. Buka satu lembar dari depan. Jaler, saya suka belajar dengan cara yang gampang, yang mudah. Dia kadang-kadang ya ada di bawah, ada di ruang tamu, kadang-kadang ada di kebun, suka dia belajar ya. Dan jaler tidak seperti kakung harus dari lembar per lembar. Ya. Jaler dia paling suka baca rangkuman. Dan itu pun belajar. Ya, tenang aja Bunda ya. Dan kemudian saya suka belajar dengan fakta dan angka. Tadi Bu Isa sudah bilang. Ya, makanya dia mana faktanya, mana angkanya. Kakung, tadi ada kecelakaan. Mana buktinya, Bu? Ini ibu ada foto. Dia bisa. Aduh, ibu tadi nggak foto. Mungkin ada di berita. Dia tungguin tuh beritanya tuh. Ya, cari fakta. Kemudian apalagi motonya, saya suka mengerjakan yang detail, yang mendalam. Ya, makanya kakung kalau dia prakarya itu KTK itu dia jauh lebih detail dibanding kakak-kakak yang atau adiknya yang lain. Ya. Dan apalagi saya ingin orang berterus terang pada saya. Jadi dia kalau kita nggak tahu kita bilang ibu nggak tahu nak. Itu dia seneng banget, ya udah aku yang kasih tahu ya, karena dia lebih tahu. Kadang-kadang dia nguji, dia ngetes sama kita nih. Ya. Oke, ini moto watak melankolis. Sekarang ya tips buat orang tua. Nah ini Bu Isa sama Mas Kakung ya. Kakung kecil itu dulu ya nggak mau sama orang lain, pokoknya sama ibu aja. Kenapa? Karena dia takut sama orang lain, nggak percaya. Ya, hati-hati. Makanya ya udah, gendong aja. Mana-mana gendong. Ya. Apa tips buat orang tua bagi anak yang melankolis? Ajari agar lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu. Ajari untuk lebih sedikit terbuka. Jadi kalau dia serius banget, ibu bisa bilang, rileks aja nak. Tarik napas nak, rileks nak. Ya, ini belum selesai. Ya, tenang aja nak. Tenang, tarik nafas, tenang. Ya. Kalau dia udah mulai belajar, bisa ngomong, suruh istighfar, astagfirullahaladzim. Atau kalau waktu itu susah kita bilang nak, ya Allah, dia bilang gitu. Tolong hamba ya Allah, tolong hamba ya Allah, gitu. Ya, diajarin. Ya. Dan kadang-kadang kan anak kayak gini pemikir, dia nggak mau ngomong kan? Ya kita ajarin untuk sedikit terbuka, sedikit aja nggak bisa buka jor-joran orang anak melankolis. Kadang-kadang ya biasanya saya tanya nggak setiap hari.
Pokoknya kalau dia udah duduk-duduk dekat Bu Isa atau dia sudah mendekati Bu Isa baru tanya, kenapa nak? Dari kecil begitu sampai sekarang. Ya, aku lagi kesel Bu. Oh, oke. Mau cerita sama ibu? Enggak. Oke, nggak apa-apa ya. Kapan-kapan mau cerita ya baru cerita deh. Kadang gitu. Besoknya datang lagi. Kenapa nak? Aku kesel Bu. Masih yang kemarin? Iya. Mau cerita sekarang? Belum. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Ibu tunggu kapan aja. Ya. Mungkin yang ketiga atau keempat kali baru dia ngomong. Ya. Beri pemahaman mengenai perfeksionis bahwa tidak semua harus terlalu sempurna. Itu diajarin. Dulu Kakung kecil, kalau dia makan di gerai burger ya, itu kalau letak burger tidak di tengah, dia nggak mau lagi datang ke situ. Ibu, aku nggak mau ke tempat burger ini. Loh, kenapa nak? Ini burgernya nggak di tengah. Ya, Bu Isa kan kaget. Pengen ketawa tapi nggak bisa kan? Oh oke. Ya, atau gini aja. Ya, kita ketengahin, ya. Pakai apa? Nggak boleh pakai tangan lagi waktu itu. Pakai, Ibu bisa cariin sendok garpu, oke? Iya, cari sendok garpu nih, ditengahin. Udah di tengah kan? Baru dia seneng. Iya. Nah kalau gitu, baru ngajarin. Besok-besok, ya kalau ada roti, burgernya nggak di tengah, kita yang tengahin. Nah itu kita ajarin gitu karena nggak mungkin semua gerai itu ya main taruh di tengah aja burgernya itu pasti mencong namanya buru-buru. Makanya kita kasih tahu bahwa perfeksionis itu nggak semua orang bisa. Ya, nah ini yang tips untuk orang tua yang anaknya melankolis. Ya, ya. Berikutnya, oh ini dia nih ya, kalau kita yang udah besar, tapi anak kecilnya juga gitu loh. Kakung remaja itu kalau botol atau sampo cair habis itu nggak langsung dibuang botolnya, kasih air dikocok-kocok. Termasuk kita nih ibu-ibu yang melankolis ya Bu. Iya. Kemudian sabun kecil, kalau kakak-kakaknya itu dibuang. Ya Kakung walaupun masih SD dulu, dia tahu loh ditempel sama sabun besar. Nggak tahu dia lihat di mana. Mungkin dia lihat omanya ya, karena omanya juga wataknya sama, ya. Cuman saya kan takjub banget. Sementara kakaknya Mas Lanang, Mas Priyo dibuang sabun kecil, katanya buat apa nih, susah lagi. Dan dompet Kakung itu lebih rapi dan paling rapi di antara saudaranya yang lain. Dia akan susun rapi begini. Dan terklasifikasi, kalau 100.000 sama 100.000, 50.000 sama 50.000, 10.000 sama 10.000, begitu. Ya, kalau ada uang lecek dia nggak mau masukin di kantongnya. Atau kalau dia dikasih kembalian lecek, dia bisa bilang, ada kembalian yang lebih bagus gak? Gitu. Jadi itu dari kecil. Dan ini teratur. Kadang dia lap dompetnya pakai tisu basah gitu. Ya. Ini anak melankolis kayak gitu. Dan itu bawaan lahir dan pembawaan masing-masing di otaknya yang Allah berikan. Ya. Nah, itu tadi melankolis ya. Nah, tadi kita sudah belajar plekmatis, melankolis. Berikutnya kita belajar koleris. Yang tadi pilih sutradara. Ciri khasnya pelaku. Dia senang kerja nih, apa-apa dikerjain dengan cepat. Ya, hasratnya mengatur. Nah, ini dia, ya mengatur. Ya. Kita lihat wajah anak anak koleris waktu bayi ya atau kecil ya. Nah, ini dia. Mukanya aja udah pengen ngatur. Siapa yang diatur? Ibunya. Siapa yang diatur? Bapaknya. Siapa yang diatur? Ya barangkali mbaknya yang dampingin, mungkin bantuin nemenin dia. Itu diatur, itu mukanya udah ngatur itu ya. Ya. Ini kalau anak bayi yang koleris, bunda terlambat kasih susu, dia itu bisa teriak loh. Bisa teriak ya. Dan kalau agak besaran sedikit ya udah kayak gini nih ya. Di sekolah dia pasti yang jadi pimpinan ya. Kalau dia yang paling keras suaranya, dia yang paling sigap, dia paling tegas, paling sergap ya. Ini dia anak koleris ya. Nah, kemudian kekuatan koleris apa? Nah, anak Bu Isa yang koleris itu Mas Priyo ya. Apa? Satu, cenderung mengejar target. Makanya anak koleris bertanya, apa tujuannya? Apa maksudnya? Apa maunya ini? Nah, itu ya. Kemudian apalagi senantiasa ingin cepat dalam belajar. Jadi apa-apa cepat, maunya cepat, ya. Kemudian nampak mengendalikan dalam menguasai pelajaran. Jadi kalau ada guru ngajar, dia tuh yang kadang-kadang ya kendalikan gurunya dan akan bertanya, ini maksudnya apa Pak? Ya, ini untuk apa Pak? Begitu loh, dari kecil, ya. Jadi dia kendalikan gurunya, apalagi kalau gurunya plekmatis, oh cakep. Apalagi kekuatan koleris, sigap membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
Ya, ini dia orang koleris. Sigap banget ya. Ibunya butuh bantuan, dia langsung loncat itu. Dan selalu bilang, sini aku aja yang bantuin, aku aja yang bantuin. Nah, kayak gitu. Ya. Terus apalagi senang menggunakan caranya sendiri. Kalau kita ajarin cara dari orang tua, dia bilang, aku punya cara sendiri. Oke. Diajarin matematika, diajarin gurunya matematika kayak gini. Aku tahu cara sendiri. Oke, kasih aja lah. Ya. Nanti dia kalau misalnya caranya sendiri nggak berhasil, baru dia, oke, cara aku nggak berhasil. Aku belajar cara yang lain. Nah, kayak gitu. Ini koleris, ya. Kemudian apa lagi? Dalam aktivitas sehari-hari, anak ini sangat hebat dalam hal berikut. Memiliki kemampuan mengendalikan pelajaran lebih dari teman-temannya. Ya, apalagi kalau pelajaran dia suka tuh, dia bisa kendalikan itu. Bahkan gurunya dikendalikan. Ya. Menguasai pelajaran yang memiliki target. Ya, makanya dia kalau ada pelajaran yang ini apa tujuannya, ya ini apa maksudnya, targetnya berapa. Oh, itu dia senang banget pelajaran kayak gitu. Ya. Kemudian senang dengan pelajaran yang mendapat apresiasi besar. Ya, ini anak-anak koleris itu kalau pelajarannya itu ya sesuatu yang apresiasi besar, itu dia suka. Misalnya nih ya dalam kuliah gitu. Buat Mas Priyo itu kalau jadi dokter umum biasa buat dia itu bukan apresiasi besar. Menurut dia kita harus jadi ahli jantung, Bu. Ya, kita harus jadi ahli. Dia punya ya karena ahli jantung itu kan apresiasinya besar oleh masyarakat, maka dia bilang kita harus masuk sini, Bu. Oke, Nak, masuk aja situ, Ibu bilang. Kemudian apa lagi? Menguasai proses belajar yang cepat. Ini otaknya tuh apa ya? Otaknya itu speednya cepat banget. Dikasih tahu gini, iya Bu aku udah ngerti. Sementara Jalur, gimana Bu? Terus kata Kakung, kenapa Bu? Kalau dia, aku udah ngerti. Cepet banget. Terus menguasai proses pengambilan keputusan yang cepat. Priyo mau makan apa nih? Ayam apa daging? Daging aja. Wah, dia nggak akan terserah nggak. Daging aja Bu. Ya, kadang dia yang suruh. Dagingnya digoreng ya Bu. Oke. Itu anak koleris ya. Apalagi mampu dalam memimpin dan menilai secara cepat. Dia bisa negur orang. Priyo kemarin ini, waktu kami di daerah kami zona merah, dan kemudian dia karena darurat diantar Bu Isa mau beli beras ke minimarket, ya. Terus orang yang di minimarket itu ada yang nggak pakai masker, dia langsung loh, Mas, ini kan zona merah, kenapa nggak pakai masker? Digituin. Kalau adik-adik lain nggak berani tuh, apalagi yang pemikir. Emang tahu sih, wah itu orang nggak pakai masker, tapi dipikirin aja terus gak disampaikan. Kalau Priyo, anak koleris pasti dia menyampaikan. Dia mampu dan memimpin dan menilai secara cepat bahwa itu bahaya, itu salah, itu harus kasih tahu. Nah kayak gitu. Ya. Baik, kemudian kelemahannya apa? Tetap ada kelemahannya. Bersikap seperti bos, dominan, otokratis, tidak sabar, tidak suka memberi pengakuan pada orang lain. Ini koleris banget ini. Makanya nanti kita akan bantu dia supaya kekuatannya nggak berlebihan. Karena kekuatan yang berlebihan jadi kelemahan ya. Nah, apalagi mudah tertekan jika hidup tidak terkendali dan orang tidak melakukan sesuai caranya. Pokoknya apa-apa maunya dia pokoknya, ya. Kemudian apalagi suka bekerja dengan orang yang mendukung, mengalah dan mengikuti caranya. Atau membiarkan yang mendapat nama dia. Senang banget nih kalau ada orang yang mendukung, ada orang yang, jadi orang koleris senang banget kalau ketemu orang plekmatis, ya, dan disuruh kerja dan ngikutin cara orang koleris. Dan nanti kalau bagus kerjaannya, bahwa yang menang, yang dapat nama koleris, yang plekmatisnya, ya, tenang-tenang aja orang plekmatis. Orang kata orang plekmatis, bodoh amat lah, gua mah tenang aja, damai aja, lo aja yang dapat nama. Ada yang kayak gitu orang plekmatis ya. Baik, kemudian apalagi kelemahannya? Dalam bekerja lebih produktif, mempunyai jiwa kepemimpinan dan naluri yang kuat. Jika stres maka akan mengalihkannya dengan kesibukan dan mencari siapa yang salah. Ini kelemahan koleris. Karena emang senang kerja, tapi kalau stres ya jadi terlalu sibuk, maka memang ininya dia lari ke kesibukan. Dan pasti aja ada yang salah. Marahin orang yang salah gitu. Ya, ini kelemahan watak koleris ya. Motonya apa watak koleris? Ya ini Mas Priyo ya. Motonya apa? Saya senang belajar dengan cara saya sendiri. Jadi Priyo sampai sekarang kalau dia belajar itu ada caranya sendiri. Dan yang cuma tahu dia cuma dia yang tahu. Yang penting kalau Bu Isa, yang penting kamu ujian lulus. Ya, nilainya di atas rata-rata itu Bu Isa ya, karena orang damai Bu Isa ya. Kemudian apa lagi? Pelajaran ini tentang apa dan apa tujuannya, kata orang koleris ya. Kemudian langsung pada masalah, jangan bertele-tele.
saya aja yang ngatur. Nah itu orang koleris, to the point. Ya, kalau dia dijelasin terlalu lebar dia nggak mau. Point to the point. Ini apa tujuannya gitu. Ya. Kemudian apalagi saya ingin membantu mengajar Bapak Ibu guru. Dia senang banget bantuin Bapak Ibu guru. Ya, kalau dia lihat temennya ada yang nggak ngerti nggak? Ada yang nggak ngerti? Masih kecil kayak gitu loh. Aku nggak ngerti Priyo, sini aku ngajarin. Dia seneng banget ya. Dan tips untuk orang tua yang anaknya koleris ya, ini satu, ajari bersabar. Karena aduh selalu mau cepet banget ini. Udah cepet, tegas, keras ya. Kemudian apalagi ajari untuk tidak memaksakan kehendak. Ya. Kemudian apalagi diajari? Ajari cara mengendalikan diri agar tidak cepat-cepat dalam belajar. Karena mau cepat. Kadang tulisan Priyo itu, anak Bu Isa Priyo ini kalau nulis nggak kebaca. Walaupun sebetulnya dia kerjain PR, kerjain tugas selesai juga. Bahkan dia nggak pernah ada PR, nggak pernah ada pekerjaan rumah. Tugasnya dikerjakan di sekolah hari itu juga, beres. Tapi cepat-cepat, makanya tulisannya nggak kebaca, gurunya nggak bisa baca. Dapat 0 juga karena nggak bisa kebaca tulisannya. Aduh ya Allah. Apalagi beri apresiasi langsung atas apa yang dikerjakan atau prestasinya. Ya, jadi kalau dia mengerjakan sesuatu dan misalnya dia udah ya apa istilahnya ya bantuin kita gitu ya. Anak Priyo ini waktu kecil tuh, aduh dompet ibu ketinggalan, sini aja aku yang ambilin Bu. Ya, dia sikap tuh ambil. Itu langsung, aduh terima kasih ya nak, wih kamu kayak pahlawan. Nah memujinya kayak gitu, kamu kayak pahlawan. Tapi kalau anak damai jaler dia bantuin ibu ya, itu mujinya bukan kamu kayak pahlawan, dia nggak terlalu suka. Ih kamu ini ya anak yang ya damai banget dan langsung tahu ibu butuh bantuan. Nah, jadi kita muji anak itu berdasarkan dia punya hasrat ya. Baik, berikutnya ya tadi kita udah belajar tentang flegmatis, melankolis, dan koleris. Terakhir satu lagi ya. Watak apa? Sanguinis, artis. Ciri khasnya pembicara, hasratnya gembira. Ya. Ini kalau bayi sanguinis kayak gini ya Bun. Suka ketawa dan gampang ikut sama orang lain. Itu dia bayi sanguinis. Ya, lucu banget deh. Ya, cuman itu bahayanya kalau ada orang nggak dikenal dia ikut kan bahaya nih. Ini bayi sanguinis ya. Kalau udah agak besar dikit itu seneng main, seneng ketawa, suaranya besar ya. Dan agak-agak berantakan gitu. Karena apa? Karena terlalu banyak ide, mau spontan gitu. Ya. Terus ini dia, ini Mas Lanang kecil ini ya, suka kegiatan spontan. Pokoknya kalau ya nggak ada tujuan, nggak ada apa, Lanang, ayo kita jalan, ayo Bu, bisa kayak gitu loh. Kadang nggak mandi bisa jalan. Kakung yang melankolis nggak bisa digituin. Minimal dikasih tahu 2 hari sebelumnya. Ibu kok ngasih tahu sekarang sih, itu kakung. Kalau Lanang, oke Bu, ayo sekarang Bu. Kadang nggak pakai mandi diikut jalan itu. Spontan ya. Senantiasa terlihat hebat dalam pelajaran yang memerlukan interaksi dengan teman atau orang lain. Makanya kalau ada pelajaran yang nanti harus ngomong dan kemudian bisa berinteraksi dengan orang lain di depan kelas, itu anak sanguinis, aku aja yang maju gitu. Termasuk Lanang gitu. Ya. Terus mengemukakan pendapatnya di depan kelas atau di depan teman-teman dengan penuh gairah. Jadi kalau punya anak sanguinis, dia akan menceritakan sesuatu di depan kelas itu dengan sangat gairah. Dan asik gitu. Dan anehnya teman-teman yang ngikutin gitu. Kadang-kadang dia suka ngebanyol, dia suka cerita yang nggak ada kaitannya sebetulnya, nggak ada hubungannya, tapi jadi lucu aja karena bergairah ya. Kemudian memiliki perhatian lebih di antara teman-temannya. Ya, ini anak kekuatan sanguinis ya, dia ini mengundang perhatian orang. Ya. Mengundang popularitas sebetulnya pada orang sanguinis ya. Aura populernya orang sanguinis itu memang sudah ada dari awal ya. Nah, ini Ragil juga. Ragil anak perempuanku ini juga tipe yang sanguinis. Bahkan kalau dia kombinasinya sanguinis koleris ya 50-50 ya. Makanya waktu kecil tuh lucu banget ya. Dan sama siapa aja langsung mau gitu. Tapi agak galak gitu. Agak galak ya karena dia kombinasinya koleris ya. Nah, sekarang kekuatan sanguinis apa? Kreatif, banyak banget idenya ya. Terus optimis, apa-apa iya, ayo, enggak gitu. Kecuali nanti pas dia agak SMP sedikit, agak malas-malas karena mungkin sedang masa remaja ya, atau kadang capek ya. Terus apalagi pandai menghibur. Lanang itu kecil itu selalu menghibur Bu Isa. Kalau Bu Isa udah capek ya, pulang koas gitu ya. Terus mungkin pasiennya meninggal misalnya waktu itu, misalnya
ngurus pasien, terus nanti dia yang hibur. Ya, kadang-kadang saya dikasih petikan kembang dari luar, terus dia nyanyi-nyanyi lucu, itu pandai menghibur orang sanguinis ya. Kemudian menggembirakan orang lain. Makanya anak sanguinis itu ditunggu-tunggu kalau ada acara keluarga. Ditunggu-tunggu, kenapa? Dia menggembirakan orang lain. Walaupun ngebanyol aja, asal ngebanyol, kadang asal bunyi aja. Tapi inilah kekuatan orang sanguinis ya. Kekurangannya apa kekurangan sanguinis ya? Oh, tidak suka sesuatu yang rumit dan detail. Pokoknya kalau udah rumit detail, udah sangat teoritis, udah ya nggak usah deh. Aku dikasih tahu aja di kesimpulannya katanya gitu. Ya. Tidak terorganisir. Ya, kenapa? Karena dia maunya spontan, mau cepat, spontan ya, dan mau buru-buru, makanya tidak terorganisir. Ya. Terus apalagi terlalu mudah percaya dan naif. Ini bahayanya nih, orang sanguinis dari kecil kan, makanya kan tadi saya katakan kalau ada orang yang apa kabar, dia udah dipuji-puji dan dia langsung ikut, itu bahaya itu. Ya. Kemudian mudah stres jika hidup tidak menyenangkan. Mas Lanang ini kalau hidupnya nggak ada yang lucu atau misalnya nggak ada acara-acara keluarga yang bikin lucu, itu stres dia. Makanya dia langsung kemarin pas pandemi, aduh ini bosan banget ya nggak ada acara keluarga ya Bu. Iya nak. Terus apalagi bosan dengan hidup teratur dan terjadwal. Anak yang sanguinis, Bunda nggak bisa kasih jadwal saklek, nggak bisa. Biarkan dia diajarkan aja tentang mengorganisasikan jadwal, tapi tidak bisa sesaklek kayak adiknya yang melankolis. Ya. Nah itu ya, sekarang kita lihat lagi kekurangan sanguinis, takut tidak populer. Makanya ada aja dia suka cerita lucu biar dia populer di sekelilingnya gitu. Ya. Dan tidak suka kritik dan tidak ditanggapi, orang sanguinis tidak suka kalau harus mencatat uang yang dibelanjakan. Jadi dulu ayahnya selalu kepengen Lanang belajar manajemen keuangan. Jadi setiap apa yang dikasih uang disuruh catat, nggak suka dia. Mending saya mending ditanya, tadi uang ini segini, tadi Mas Lanang pakai untuk apa? Ya, dia akan bilang segini untuk ini, segini untuk ini, segini untuk ini. Oke. Kita yang catat. Kenapa? Karena memang dia bukan tugasnya untuk mencatat, tapi dia omongin harus ada yang catetin gitu. Kadang saya ingat dulu tuh, ya kami punya mbok zaman dulu, terus kemudian ada seneng banget ya mencatat kalau Lanang ngomong apa berapa aja. Karena ayahnya selalu tanya mana. Padahal masih kecil loh pada saat itu ya. Tapi oke lah, itu pelajaran juga ya. Kemudian apalagi merasa sedih kalau tidak didengar, dipuji dan didukung. Makanya Bunda yang punya anak sanguinis, please puji dia setiap hari, minimal sehari sekali ya. Karena itu kaitannya dengan bahasa kasih mereka ya. Kemudian motonya apa? Saya suka belajar dalam keadaan santai. Makanya anak sanguinis belajar di mana aja, it's okay Bunda. Kadang di mall dia ikut belajar, it's okay ya. Saya senang belajar sambil bermain. Ini typo ya, sambil bermain ya. Kemudian apalagi saya akan mengerti jika saya melihat dan mendengar. Jadi Mas Lanang kalau belajar tuh sambil main, kadang-kadang sambil main yoyo. Dan saya biarkan karena memang begitu cara gaya belajarnya, dan dia senang dijelasin dulu baru nanti dia baca ya. Dan pas Lanang besar ya itu tadi, dia walaupun dokter ya senang juga tetap main, dan kalau dia punya konten-konten YouTube dia nggak jauh dari sesuatu yang santai-santai aja, yaitu ya konten review makanan. Ini Mas Lanang ya. Dan tips untuk orang tua ya, tips untuk Bu Isa pada saat itu adalah ajari untuk mengelola segala sesuatu. Jadi kalau Lanang dirapiin ininya nak, selimutnya nak, dia ul ya, rapi dikit aja nak, rapi dikit, ulang lagi ya, rapi dikit, nah, diajarin walaupun nggak bisa serapi kakung yang melankolis ya. Kemudian apalagi ajari untuk menunggu orang lain selesai bicara. Dulu Lanang setiap ada orang ngomong dia ikut ngomong, makanya diajarin waktu mulai SD SMP pelan-pelan diajarin, tunggu dulu nak, tunggu orang itu ngomong baru kamu ngomong ya. Diajarin sampai sekarang tetap diajarin ya, dan alhamdulillah sudah mulai dia meredam, apalagi kalau misalnya ada hal-hal yang formal, pertemuan formal, maka dia akan redam, nggak bicara ya. Nah, ajari untuk disiplin dengan waktu. Alhamdulillah ini Lanang semakin kesini semakin jadi dokter, apalagi dokter rehabilitasi narkoba yang saklek dengan waktu. Dia sudah bisa belajar disiplin dengan waktu ya.
Dan ya inilah watak-watak yang selama ini kita rasakan, kita pelajari. Kemarin juga di IG Live sudah kita bahas, tapi ini lebih detailnya lagi untuk kita bisa tahu bahwa oh ada tips ya untuk orang tua ya. Dan ingat watak setiap anak itu dia akan bervariasi dua, makanya kita akan melihat lagi mana kombinasi anak kita dan gabungkan tadi kekuatan kelemahan satu jenis watak dengan watak yang lain. Ya, dan gabungkan lagi yang kekurangan watak yang satu dengan watak yang lain dan gabungkan lagi tipsnya untuk orang tua untuk gabungan watak dari anak-anak yang lain ya. Oke, nah, pas juga sudah maghrib nih, alhamdulillah. Terima kasih buat Bapak Ibu Ayah Bunda sahabat-sahabatku yang hari ini masih juga mengikuti ya YouTube live-nya Bu Isa ya. Dan ini ada banyak sekali terima kasih, ini ada yang langsung memberikan komen dan ada yang langsung curhat juga ya. Terima kasih sahabat-sahabatku, ini Bu Isa baca tapi banyak sekali ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih ini semuanya hadir ya. Teman-teman dari mana saja nih? Wah, dari seluruh Indonesia ya. Khususnya teman-teman dari MEMT1 ini pada hadir juga MEMT. Dan alhamdulillah ya, ada yang dari Aceh, Masya Allah ya. Terima kasih banyak ini menyimak terus. Wah, alhamdulillah. Wah, ini ada sahabat-sahabat semuanya menyimak terus ya, alhamdulillah. Ya. Ya, pokoknya Bunda bahwa anak-anak itu memang Allah memberikan watak jenis masing-masing, tinggal ilmu tadi digabung-gabungkan ya, digabung-gabungkan. Kalau misalnya Mas Lanang, anak saya, dia wataknya sanguinis koleris, ya coba tadi kekuatan sanguinis dan kekuatan koleris digabungkan, kelemahan sanguinis dan kelemahan koleris digabungkan, kita pelajari. Ya, motonya, moto sanguinis dan moto koleris digabungkan, dan kemudian tips untuk orang tua yang sanguinis dan koleris digabungkan. Nah, begitu cara belajarnya, ya. Oke, terima kasih banyak ini karena sudah maghrib ya, kita akan segera menunaikan sholat maghrib ya. Jazakumullah khairan kasiran, salam menebar bahagia ya. Insya Allah kita akan bahas ya watak dari versi yang lainnya yang lebih detail lagi tentang bagaimana seorang ibu melankolis misalnya berhadapan dengan anak sanguinis atau kebalikannya ya, ibu sanguinis berhadapan dengan anak melankolis dan atau pokoknya kebalikannya itu ya. Baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.